tsunami karena berada di jalur cincin api Pasifik. Meskipun sama-sama rawan bencana, kesiapan dan penanganan kedua negara ini cukup berbeda. Karena itu, kami membagikan dua peristiwa agar kita bisa mengambil pelajaran penting. Pada tanggal 11 Maret tahun 2011, Jepang mengalami gempa yang dahsyat yang berkekuatan 9,0 magnitudo di wilayah Tohoku, Jepang, sehingga mengakibatkan tsunami yang sangat dahsyat sekali. Gelombang tsunami menghantam pesisir timur Jepang dan menyebabkan kerusakan besar. Nah, menurut laporan pemerintahan Jepang, korban jiwa mencapai 18.000 orang. Dan itu bencana ini mengalami krisis nuklir, yaitu di Fukushima yang sempat menjadi perhatian dunia. Walaupun dampaknya besar, namun Jepang mampu melakukan evakuasi dan mitigasi dengan cepat karena sistem mitigasi mereka lebih maju. Indonesia juga pernah mengalami tsunami yang sangat besar, salah satunya di Aceh pada tahun 2004. Bang, pegangan di sini. Nah, gempa ini terjadi setelah tsunami berkekuatan 9,1 magnitudo di Samudra Hindia. Lalu, menurut BNPB, korban jiwa di Indonesia mencapai lebih dari 170.000 orang. Selain Aceh, Indonesia juga mengalami tsunami di Palu tahun 2018 dan Selat Sunda tahun 2018 juga. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia rawan dengan tsunami dan perlu kesiapsiagaan tinggi. Persamaan keduanya adalah sama-sama disebabkan oleh gempa bumi bawah laut yang mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Namun perbedaannya terletak pada kesiapan dua negara. Jepang memiliki sistem alarm yang lebih canggih dan jalur evakuasi yang jelas. Sedangkan Indonesia saat tsunami, Aceh masih memiliki keterbatasan alat seperti peringatan dini dan juga edukasi masyarakat. Nah itu, kalian bisa lihat kan bahwa korban Indonesia itu jauh lebih besar daripada Jepang. Seperti di Jepang, kita harus mencontoh dan dibawa ke Indonesia juga, di mana kita bisa meningkatkan pendidikan kebencanaan sejak dini supaya kita juga bisa terhindar-hindar atau bisa mitigasi dari bencana ini atau tsunami ini. Selain itu, jalur evakuasi dan alarm sirene harus tersedia di wilayah pesisir. Menurut BMKG, saat terjadi gempa, masyarakat yang di pantai ini harus segera menuju ke dataran tinggi. Maka dari itu, kesiapan masyarakat sangat penting untuk mengurangi korban jiwa. Bandingan ini, kami menyadari bahwa bencana alam atau bisa disebut alam itu tidak bisa dihindari ataupun dicegah. Tapi dampaknya itu bisa dikurangi dengan kesiapan dan pengetahuan. Memberi contoh bagaimana negara bisa tangguh menghadapi bencana. Sebagai orang Kristen, kita belajar dari Alkitab bahwa kita harus saling menolong dan peduli pada sesama saat terjadi bencana. Menurut kami, dari dua peristiwa tersebut, kita bisa melihat bahwa bencana bisa terjadi kapan saja. Maka dari itu, di setiap negara harus saling peduli dan saling mengasihi dan tolong menolong.